Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Saryani Nasibuan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji, NIM 2303060037. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 1 Sungai Kanan dengan materi keanekaragaman hayati dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Pada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum kita lanjut lagi, alangkah baiknya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib dahulu ya. Lagu wajibnya yang berjudul Hari Merdeka. Nyanyikanlah dengan penuh semangat. Kepada anak ibu diharapkan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, sekarang ibu mengabsen anak-anak dulu ya. Coba perhatikan namanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Sakit. Itulah dia ya. Harus kita jaga kesehatan. Kita semua bisa hadir tanpa ada yang sakit. Oke, coba periksa dulu kelasnya nak. Sudah bersih kah atau masih ada sampah? Bersih, alhamdulillah sudah bersih. Rapiannya, tempat duduknya sudah bersih? Sudah rapi ya, nama ibu juga sudah rapi. Artinya kita sudah siap untuk belajar. Ibu punya yel-yel sebelum kita belajar. Yel-yelnya kalau ibu katakan semangat pagi, kamu jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes, bisa? Bisa. Coba ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Terima kasih. Karena sudah semangat, kita mulai pelajaran. Ibu ingin bertanya sebelum kita mulainya. Pernahkah anak-anak ibu bermain di taman? Pernah. Apa yang dilihat di taman? Berbagai Berbagai tumbuhan, berbagai macam tumbuhan. Mengapa ibu bertanya demikian?
karena pelajaran kita hari ini adalah mengenai keanekaragaman hayati. Oke, sebelum masuk kepada pembelajaran kita, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis macam-macam keanekaragaman hayati. Kemudian, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis masalah terkait tentang keanekaragaman hayati. Kemudian, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat Oke, sebelum kita lanjut, pembelajaran kita sebelumnya kita ulas kembali, yaitu mengenai ruang lingkup untuk biologi. Ada yang masih ingat apa itu ruang lingkup biologi? Oke, silakan Aldi. Ruang lingkup biologi adalah sebuah rangkaian tentang atau pelajaran ada pada dalam biologi. Iya, betul. Alhamdulillah, si Aldi masih ingat ya. Oke, sekarang masuk kita kepada pembelajaran kita, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau disebut dengan biodiversitas, yaitu variasi kehidupan di bumi atau segala perbedaan yang ada pada makhluk hidup. Oke, ini ada contohnya. Contoh keanekaragaman tingkat G. Ibu kasih contoh di sini ada buah apa ini? Mangga. Mangga ini namanya berjenis atau bermacam mangga. Apa saja ini nak? Ada mangga apel, ada mangga harum manis, ada mangga goreng. Masih dalam satu spesies atau masih dalam satu jenis, yaitu buahan mangga, tapi namanya berbeda-beda. Inilah yang disebut keanekaragaman tingkat G. Oke, lanjut yang kedua, yaitu keanekaragaman tingkat apa? Tingkat spesies. Oke, bentar ya. Tingkat spesies. Oke, ini. Oke, tingkat spesies yaitu atau tingkat jenis. Perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang ini cabai-cabean. Ada paprika, nih, tahu kan paprika? Kalau kita tidak makan di sini, nah ini biasanya dimakan di mana nih orang-orang? Iya, orang luar negeri. Itu nggak pedas kata orang itu. Ada cabai kecil, ada cabai hijau, ada cabai merah. Berbeda dia tapi masih dalam satu keluarga. Lanjut yang ketiga, keanekaragaman tingkat apa? Tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem. Oke, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara suhu, udara, air, tanah, kelembaban, cahaya, ini contohnya apa? Contohnya ini bisa disebut dengan ekosistem perairan atau ekosistem darat. Kalau di perairan kira-kira contohnya apa? Laut, danau, sungai, pantai, iya pantai bagus. Kemudian kalau dia daratan, gunung, sawah, gunung, hutan bagus ya. Sekarang ibu tanya, sebutkan dulu satu contoh ekosistem keanekaragaman tingkat G lain dari yang ibu sebutkan tadi. Oke,
Aldi, kira-kira apa? Itu sapi, ada sapi madura, sapi Bali, dan flashbone. Oke, dia dari hewan ya kan? Jenis hewan ada sapi. Sapi apa tadi? Sapi madura, sapi Bali, flashbone. Oke, kemudian siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies? Siapa? Oke, Andi. Contohnya pohon kelapa, Pohon kelapa, pohon aren, dan pohon pinang. pohon pinang, boleh. Pohon kelapa, pohon aren, dan pohon pinang. Mereka masih dalam satu keluarga. Oke, sekarang setelah kita membahas pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati, Ibu akan menunjukkan sebuah video kepada anak-anak Ibu. Videonya tentang keanekaragaman hayati tentunya ya. Dari sistem ekonomi dan sarana untuk mendampingi dan spesies keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga memenuhi komunitas potensi perkembangan dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal masyarakat ini sebagai satu negara biodiversity seperti didukung oleh negara di Indonesia dengan identitas yang menjadi dan jujur bagi flora dan fauna. Oke, sudah dilihat tadi videonya? Sudah. Tentang apa videonya? Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kalau yang bertanya, bisakah keanekaragaman hayati itu terancam? Bisa. Kira-kira penyebabnya apa? Membuat kelompok. Nah, Ibu ada ice breaking ya, biar jangan stres sekali karena waktunya ini sudah terlalu lama ya. Coba diharapkan kepada anak-anak Ibu untuk berdiri. Ya, tidak terlalu tegak kali ya. Berarti kita ada 3 kelompok, sebanyak 5 orang ya kan? Sudah, nanti untuk mencari jawaban dari AKPD ini silakan cari di buku prakteknya, di buku pegangannya, atau boleh juga melalui internet ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya melalui internet. Oke, Ibu harapkan pada saat mengerjakan ini semua bekerja ya nak ya, jangan sendiri-sendiri. Kalau semua bekerja, jadi tugas kita cepat selesai. Oke. Oke, silakan kerjakan. Bagaimana waktunya? Bisa 15 menit? Bisa? Bisa 15 menit ya.
Oke, kawannya yang lain boleh membantu ya, boleh bantu cari biar kita tidak terlalu lama untuk berdiskusinya. Kalau bisa 10 menit, bagus.
bunga mawar tersebut. Bunga mawar ini termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat G. Yang kedua, berdasarkan gambar bunga mawar tersebut, jelaskan macam-macam keanekaragaman hayati beserta contohnya. Keanekaragaman hayati ada 3 tingkat, yaitu pertama, keanekaragaman hayati tingkat G. Seperti contoh, hewan, kucing itu ada kucing Anggora, Persia, dan kampung. Sedangkan kalau ketumbuhan terdapat ada pisang, yaitu pisang raja uli, pisang raja jambe, dan pisang raja molo. Kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Contohnya, dalam famili genus kita mendapatkan contoh hewan harimau, singa, macan tutul. Dan ketiga, ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu? Tika? Gak ada? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Oke, semangat Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang pada kota saya sendiri ada di kategori 5 dan saya bersama Aulia Soleha. Barkawi waktu wasregan. Nah, di sini tujuan kami berdiri di sini bukan tidak dikasih bangku, kami hanya mempresentasikan hasil dari presentasi Ibu tadi yang sampaikan. Baik, ini adalah lembar kerja siswa atau LPK, LPS tentang mengenai keanekaragaman hayati. Baik, soal yang diberikan oleh Ibu itu adalah tentang keanekaragaman hayati yang memiliki perbedaan antara hubungan bunga mawar yang memiliki jenis-jenis warna yang berbeda. Ada merah, kuning, orange, biru, hijau, dan putih. Di sini kita diberi soal mengapa bunga mawar memiliki warna yang bermacam-macam, termasuk keanekaragaman tingkat apa itu. Saya menjelaskan, ini termasuk kepada tingkat gen. Mengapa? Karena melalui gambar tersebut kita dapat mengetahui ada beberapa macam bunga mawar yang memiliki warna yang berbeda-beda. Karena setiap bunga memiliki pigmen yang disebut aniotopsies yang berbeda pula. Perbedaan pigmen itu membuat bunga memiliki warna sendiri ketika terkena sinar matahari. Selain itu, ada pigmen yang lain mempengaruhi seperti floronals, flavornas, dan klorofil. Di sini adalah bunga mawar yang memiliki jenis yang berbeda-beda. Soal yang kedua adalah berdasarkan gambar di atas, jelaskan macam-macam keanekaragaman hayati beserta contohnya. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu adalah dunia yang memiliki tingkat dimensi tinggi dunia yang tersebar di berbagai daerah. Namun hari ini banyak hewan atau tumbuhan yang sudah kelangkaan atau berkurang. Dan di pertama ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam suatu jenis makhluk hidup. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor gaya hidup itu sendiri. Contohnya itu ialah termasuk bunga mawar merah, bunga mawar kuning, dan bunga mawar ungu. Yang kedua itu adalah tingkat spesies. Seperti kita baca atau kita dengarkan yang dicakapkan oleh ibu kita, keanekaragaman jenis adalah menunjukkan seluruh variasi yang terdapat. Keanekaragaman hayati yang menyediakan bahan pangan manusia dan hewan dapat kekurangan nutrisi dan kelaparan. Selama keanekaragaman hanya sebagai sumber pakan, kosmetik, plasma, obat-obatan, dan sumber pangan lainnya. Nah, di sini kita akan memasuki soal yang keempat. Jelaskan upaya apa yang dapat kita lakukan untuk dalam melestarikan keanekaragaman hayati ini. Ya, kami bisa diskusi sendiri. Kami melakukan upaya yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua itu melindungi dan menjaga habitat hutan. Yang ketiga itu menyerapkan sistem terbang bilik.
keempat menerapkan sistem tebang tanam, dan kelima itu melakukan penebangan secara konservatif, dan keenam itu mencegah kebakaran hutan. Di sini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum kami akhiri, apabila ada pertanyaan kami buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Pas Bu, ada yang bertanya? Tidak ada. Oke. Maka itu kami tutuplah dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, tampilan yang ketiga dari kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Saryamida, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin membacakan hasil presentasi kami. Nomor 1, amatilah gambar di bawah ini. Mengapa buah mawar memiliki warna yang bermacam-macam, termasuk keanekaragaman tingkat memberikan penjelasannya? Disebabkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut dengan gen. Berdasarkan gambar di atas, nomor 2, berdasarkan gambar di atas, jelaskan macam-macam keanekaragaman hayati beserta contohnya. Keanekaragaman tingkat. Oke, setelah kita melakukan diskusi, Ibu mengevaluasi dulu hasil diskusinya. Jadi, udah Ibu perhatikan yang bagus dari penampilan serta jawabannya, Ibu sematkan kepada kelompok 2. Kelompok 2 hasilnya Ibu kasih update kelompok terbaik nomor 1. Sini kan tidak ada. Karena menurut Ibu yang bacakan jawabannya ada 2 orang. Sebaiknya harus semua. Tapi dari 3 kelompok ini mereka ada 2 yang membacakannya. Itu harus kita biasakan, kita harus tampil berani. Kemudian Sika membacakannya sangat semangat. Ya, harus semangat. Biar apapun yang terjadi, bahkan huruf apapun harus semangat. Yang kedua yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok. Terakhir adalah kelompok 3. Ya. Jadi sekarang setelah kita menyelesaikan diskusi kita, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kalau menyenangkan dan kalau menikmati pembelajaran kita hari ini. Pada anak ibu jangan lupa pembelajaran kita ya besok atau selanjutnya dibaca-baca di rumah ya. Jangan malas untuk membaca. Oke. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong bimbing doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan dalam hal itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita sudah selesai dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.